Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas keuangan perbankan, kelas karyawan khususnya, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf untuk proses perkuliahan saat ini kita laksanakan secara online dan juga mungkin tidak bisa sinkronis. Jadi kita lakukan melalui pembelajaran video yang saya sediakan, dan mudah-mudahan nanti teman-teman bisa lihat pada link YouTube yang saya sertakan pada LMS e-learning.ibik.ac.id. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai atau lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai aplikasi komputer khususnya menggunakan Excel. Nah, saya buka aplikasi Microsoft Excel-nya, sudah saya sertakan juga pada LMS yang ada di IBIK Satuan. Nanti teman-teman bisa lihat pada link untuk mendownload dan juga bisa melakukan proses editing pada aplikasi Microsoft Excel yang disediakan. Nah, di sini kita akan membahas satu bentuk pengelolaan data menggunakan Microsoft Excel, khususnya bahwa pada Excel kita biasanya disediakan data yang bisa dapat atau kita kalkulasikan dengan proses aritmatik ataupun menggunakan fungsi-fungsi tertentu yang ada di Microsoft Excel. Nah, di sini bentuk datanya bisa bermacam-macam. Salah satunya adalah kemungkinan kita akan berhadapan dengan bentuk data berupa data angka, lalu ada data berupa data waktu atau time, dan juga ada data berupa data tanggal dan juga yang lainnya. Nah, data-data tersebut kita bisa olah sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan. Contohnya di sini kita memiliki satu bentuk soal, yaitu ada dicontohkan di sini ada biaya sewa internet. Nah, untuk biaya sewa per jamnya adalah Rp2.500, dan di sini ada beberapa transaksi penyewaan yang terjadi pada misalkan pada cyber lab tersebut. Di sini ada contoh dimulai dari jam 11.00 dan selesai jam 15.20. Nah, diperhatikan di sini pada format waktunya ada tanda titik. Biasanya kalau format waktu itu menggunakan tanda titik 2. Kita coba periksa dulu. Titik 2. Nah, seperti itu. Nah, dia mengembalikan tanda waktunya menjadi titik. Jadi ada beberapa aplikasi Excel yang menampilkan format time adalah menggunakan titik dan juga titik 2. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ada jam mulai dan jam selesai. Di sini kita ingin mengetahui berapakah lama jam yang dilakukan oleh Kevin dan juga transaksi yang lainnya. Juga berapa lama menit yang dimiliki oleh transaksi yang ada di sini. Juga detiknya juga ada. Nah, di sini untuk mengetahui nilai daripada jamnya, berarti tinggal kita kurangkan antara jam selesai dikurangi dengan jam mulai. Dapatlah di sini yaitu 4.20. Artinya 4 jam 20 menit 10 detik. Tapi kalau diminta hanya jamnya saja, berarti kita tinggal panggil di sini bentuk dari jamnya, yaitu hour. Seperti ini. Lalu kembalikan bentuknya menjadi bentuk desimal. Seperti ini. Lalu kalau menit bagaimana? Ya sama, berarti kita panggil untuk menit dan selisih antara jam selesai dan jam pulang. Jadi dapat 20 menit dan dapat juga detiknya. Berarti kalau detik adalah menggunakan second dari selisih antara jam selesai dan jam pulang. Jam mulai maksudnya. Jadi dapat kita lihat di sini bahwa lamanya adalah 4 jam 20 menit dan 10 detik. Atau misalkan kalau kita ingin mengetahui secara langsung dari satu buah seri data, misalkan saya tinggal tanya saja hour, lalu datanya adalah dari data ini saja, misalkan kita bisa lihat bahwa ini adalah 15, data jamnya adalah jam 15, seperti ini. Nah, berbeda kalau dengan yang di sini adalah ini adalah lamanya adalah 4 jam 20 menit 10 detik berdasarkan kalkulasi dari nilai jam selesai dan jam mulai. Lalu kalau lama sewanya berarti kita tinggal panggil saja
jam selesai dikurangi jam mulai, sama dengan jam selesai dikurangi jam mulai, seperti ini, sama 4 jam 20 menit 10 detik. Nah, berikutnya adalah kita diminta untuk memanggil atau menghitung berapakah lama sewanya. Nah, lama sewanya berarti kita tinggal panggil dari jam ini kita kalikan dengan biaya sewa per jam. Dapat dihitung secara kasar bahwa untuk 1 jam 2.500, maka kalau 4 jam berarti kelipatan dari 2.500 sebanyak 4 kali atau sebanyak 10.000. Lalu bagaimana dengan menitnya? Menitnya yaitu 20 menit. Nah, untuk 2.500 ini adalah per jam. Nah, kita tahu kalau setengah jam adalah 30 menit. Setengah dari 2.500 adalah 1.250. Berarti kemungkinan untuk 20 menit adalah dibagi 60, yaitu sepertiga jam. Jadi sepertiga dari 2.500. Kalau detiknya mungkin tidak terlalu signifikan, tapi kita coba hitung juga. Jadi biaya sewanya adalah kita kalikan antara 4 dengan 2.500, lalu kita jumlahkan. Nah, ini saya pecahkan dulu. 4 kita kalikan dengan 2.500 ditambah kita kalikan juga untuk 20 menit ini dengan 2.500, atau kita bagi dulu, yaitu kita bagi dengan 60. Kenapa? Karena dalam 1 jam itu ada 60 menit dan di sini satuannya adalah menit. Lalu kita kalikan dengan tetap 2.500 dan kita kalikan juga yaitu detiknya di H11. Detiknya kita bagi dengan 3.600. Kenapa 3.600? Karena dalam 1 jam yaitu terdapat 3.600 detik. Jadi yang diterima adalah sebanyak 10 detik per 3.600. Mulai 3.600 kita kalikan dengan sewa per jamnya, maka akan kelihatan yaitu biayanya adalah sebesar 10.840 rupiah, seperti itu. Tinggal kita lakukan proses copy ke bawah. Nah, perlu diingat bahwa kalau mau copy yang di sini, karena kita melakukan perkalian dengan data yang sifatnya tetap di posisi di D7, maka kita berikan absolut di D7 nya. Absolutnya lebih mudah, itu pakai dolar di angka barisnya ya, artinya barisnya tidak boleh pindah ke baris berikutnya. Oke, kita coba copy ke bawah. Nah, dapatlah contoh di sini ada jam 3 sampai dengan jam 5, berarti totalnya tepat 2 jam. 2 jam kali 2.500 yaitu 5.000 rupiah. Kalau pendapatannya di sini kita tinggal jumlahkan saja. Seperti itu. Dapatlah total untuk pendapatan 5 kalian ini sebesar 38.132. Seperti itu, teman-teman. Nah, nanti juga kita akan berhadapan dengan beberapa kasus, yaitu ada, saya contohkan, yaitu nah ini dia, ada daftar upah harian. Di sini ada misalkan pada tanggal 8 November 2023 upah pokok per jamnya adalah 6.500. Di sini diketahui beberapa data karyawan yang jam masuk jam sekian dan jam pulang jam sekian. Nah, di sini diminta yaitu berapakah lama kerja dari tiap-tiap karyawan dan juga berapa total upah berdasarkan jam kerja tersebut, dan kita kalikan dengan 6.500. Jadi untuk mengetahui berapa lama kerjanya, kita cari selisihnya dulu. Nah, kita lihat bahwa di sini yang tampil adalah masih 8.45 AM. Ini menunjukkan jam, tapi yang diminta adalah menunjukkan lama kerja. Kalau kita konversi dengan menjadi nilai koma style, maka kita bisa lihat apakah bisa. Nah, nilainya adalah 0,36. 0,36 ini tidak mungkin bahwa seorang karyawan dia bekerja selama 0,36. Yang terjadi di sini adalah kita konversi dari nilai format waktu menjadi nilai desimal. Oke, format time 845 menjadi nilai desimal. Nilai desimal dari 845 adalah 0,36. Nah, yang diminta di sini adalah lama kerja. Karena tidak mungkin kalau saya masuk jam 7.30 pagi dan pulang jam 4.15 sore,
lama kerjanya adalah 0,36 jam. Nah, lalu kita konversi dulu ke dalam bentuk nilai dalam satu hari, yaitu terdapat 24 jam. Maka kita kalikan dengan 24, dapatlah nilai konversinya adalah seperti ini, 8,75 jam. Karena tidak ada menit sampai 60 ya, menit itu sampai 59, di sini 8,75 jam atau 8/3/4 jam atau 8 jam 45 menit seperti yang tadi. Kita copy ke bawah, maka kita dapatkan nilai tiap-tiap karyawan untuk lama kerjanya. Berikutnya tinggal total upahnya. Jadi yang perlu diingat di sini adalah ketika kita ingin mengkonversi dari nilai format time menjadi nilai desimal, maka kita harus kalikan dengan 24. Kalau lama kerjanya berarti tinggal kita kalikan antara untuk total upahnya kalikan dengan lama kerja dengan total upah per jam. Oke, di sini kita berikan absolute juga, kita kalikan dan kita drag ke bawah. Kita dapatkan, maka untuk tiap-tiap karyawan sudah kita dapatkan. Sekarang untuk total yang dikeluarkan adalah untuk satu hari yaitu Rp273.758, seperti itu. Nah, ini adalah beberapa bentuk format yang bisa kita manfaatkan atau kita bentuk akumulasi atau perhitungan berdasarkan format waktu yang ada di sana. Datanya berupa data format time seperti itu. Nah, kita akan lanjutkan lagi. Di sini kita memiliki satu bentuk format latihan lagi. Ini dia. Di sini kita memiliki ada daftar upah harian. Di sini ada beberapa nama sampai 10 nama, dan di sini kita memiliki golongan dan juga ada jam masuk, jam pulang, dan juga lama kerja. Yang diminta adalah berapakah lama kerja dari tiap-tiap karyawan, lalu ada berapa jam kerja normal yang ditempuh oleh tiap karyawan, dan kalau memang dia melewati batas jam kerja normal yaitu 8 jam, maka dia akan memasukkannya sebagai data lembur. Jadi selain yang 8 jam, maka dia akan masuk ke lembur. Yang diminta adalah selain itu upah pokok per jam. Nah, upah pokok per jam ini berdasarkan data golongan. Berdasarkan data golongan dengan melihat tabel upah pokok per jam. Kita lihat tabelnya ada di sini. Tabel upah pokok per jam yaitu kode 1, 2, 3. Upah pokok per jamnya misalkan 750, 1000 dan 1500. Nah, ini mungkin kita konversi dulu, misalkan kita lebih realistis. 7.500 15. Ini contoh ya. Oke. Nah, di sini kita coba kerjakan untuk soal yang pertama, yaitu untuk Pak Dadan di golongan 2, jam masuk dan jam pulang, dan juga lama kerja. Nah, lama kerjanya berarti tinggal kita carikan selisih antara jam pulang dan jam masuk. Maka kita dapatkan 12 jam 55 menit. Nah, kalau kita mau konversi ke bentuk nilai desimal, maka kita bentuk atau kalikan dengan angka 24. Kalikan dengan 24, maka kita dapatkan, klik dulu koma starnya. Nah, ini dia 12,92 jam. Kenapa kita perlu format desimalnya? Karena kita akan kalikan sebagai satu bentuk atau kita akumulasi dengan sebagai bentuk jam kerja normal dan juga jam kerja lembur. Jadi bukan lagi format time yang dibutuhkan, yaitu format desimal. Kita coba copy ke bawah, maka kita lihat ada yang bekerja lebih dari 8 jam, ada yang bekerja di bawah 8 jam. Nah, untuk yang lebih dari 8 jam, maka dia akan memasuki atau akan terisi data lembur yang ada di sini, seperti itu. Nah, pertanyaan yang kedua adalah jam kerja normalnya tolong diisi. Jika lama kerja lebih dari 8 jam, maka tulis 8 jam. Jika kurang dari 8 jam, tulis lama kerja. Artinya, kalau ada karyawan yang bekerjanya di bawah jam kerja normal, maka ditulis di sini adalah jam kerjanya atau lama kerjanya. Oke. Yang kita gunakan adalah kita gunakan fungsi if jika G8 sebagai lama kerja lebih dari atau sama dengan 8, maka tampilkan angka 8. Nah, kalau dia di bawah 8 jam, maka tampilkan lama kerjanya. Misalkan Pak Mumuh lama kerja 5,95 jam. Berarti yang ditampilkan di sini adalah 5,95 jam. Tentu saja dia tidak mungkin ada lembur karena jam kerja normal saja tidak terpenuhi, apalagi lemburnya, seperti itu.
Nah, untuk pada dan lama kerjanya ada pada sel G8. Jadi kita tampilkan G8 juga. Nah, kita cek. Nah, jam kerja normalnya ada 8 jam dapat. Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Kita copy saja dulu. Nah, ini dia. Untuk tiap-tiap karyawan yang lebih dari 8 jam di sini akan terisi 8. Sisanya kemana? Akan masuk ke lembur. Berarti kita tinggal cari sisanya adalah selisih dari lama kerja dan jam kerja normal. Maka akan didapatkan bahwa lemburnya Pak Dadan adalah 4,9 jam. Kita copy ke bawah. Berarti ada yang tidak dapat lembur yaitu kosong. Kenapa? Karena lama kerja dikurangi dengan lama kerja normalnya juga, yaitu nilai yang sama, maka hasilnya adalah kosong atau 0 seperti ini. Nah, lalu yang diminta berikutnya adalah yaitu upah pokok per jam. Upah pokok per jam ini didapatkan berdasarkan golongan. Nah, di sini kita akan berkenalan. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah menggunakan satu bentuk rumus, yaitu bentuk rumus if. Kalau kita misalkan memiliki output sebanyak 3, berarti kita gunakan if-nya 2. Seperti itu. Kalau outputnya 2, berarti kita bisa memasukkan ke dalam value if 1, value if false 1. Jadi if-nya 1. Nah, bagaimana kalau yang tadi untuk pekerjaan golongan, berdasarkan golongan kan golongan ada 1, 2, 3, berarti kita bisa gunakan if sebanyak 2. Nah, bagaimana kalau ada output yang misalkan banyak berdasarkan kodenya adalah misalkan alfabet, yaitu A sampai Z. Nah, kalau A sampai Z berarti kan di sana terdapat 26 output. Nah, kalau 26 output berarti ada kemungkinan if yang digunakan adalah sampai 25. Nah, ini jadi satu PR tertentu, yaitu kalau kita mengalami kasus error tertentu dan tidak sesuai rumusnya, maka akan sedikit kesulitan ketika melakukan proses editing untuk rumusnya. Maka dari itu kita bisa gunakan yaitu format yang lain atau fungsi yang lain. Fungsi yang ingin saya sampaikan adalah yaitu fungsi lookup atau VLOOKUP. Nah, di sini kita sudah memiliki data tabel, yaitu di sini. Jadi dengan melihat atau apa yang kita bandingkan yaitu golongan ini untuk pada dan 2, ketika diketahui 2 ada di sini, maka kita akan tampilkan atau panggil baris yang sama, yaitu baris kedua dengan nilainya adalah 10.000. Nah, caranya kita coba di sini, yaitu sama dengan VLOOKUP. Kita gunakan insert function dulu supaya mudah. Lookup value di sini ada 1, 2, 3, 4 isian, yaitu ada lookup value yaitu nilai yang akan kita bandingkan, yaitu D8 isinya sama dengan 2, dan ada tabel array atau tabel data golongan dan upah yang tadi ada di sini. Ini dia, kita blok tabel tanda seru F22 sampai G24. Nah, kita bentuk dia menjadi absolute. Nanti kita coba masukkan absolute pakai dolar. Lalu kolom indeks tambah. Nah, kolom indeks tambah ini menentukan pada kolom yang ada di sini atau pada tabel array yang tadi, yaitu ada 2 kolom. Nah, kolom mana yang akan kita tampilkan? Apa kolom kode atau kolom upah? Tentu saja kolom upah. Maka dari itu kita panggil kolomnya adalah 2. Lalu ada range lookup. Nah, range lookup ini menentukan, ini nilainya adalah nilai logical, yaitu nilainya true atau false. True atau angka 1 juga bisa diwakili, false diwakili dengan angka 0. Artinya kalau kita gunakan false dan datanya tidak ada, misalkan golongan 1, 2, 3, tapi yang diisikan adalah golongannya 4, berarti akan ditampilkan nilai error atau data tidak ada atau not available, seperti itu. Nah, di sini sudah kelihatan resultnya atau hasilnya yaitu 10.000. Kenapa 10.000? Karena golongannya 2. Kita coba klik done, maka dapatlah 10.000. Nah, sedikit kita bahas dulu. Ini dia, ini fungsi VLOOKUP-nya. Ini ada lookup value, ini tabelnya. Ini muncul tabel tanda seru karena nama sheetnya adalah tabel, sehingga tampil tanda seru. Lalu F22 sebagai 24,2 yaitu kolom kedua. Kita lihat kolom kedua maksudnya ini ya, ini kolom pertama, ini kolom kedua yaitu kolom si upah pokoknya. Nah, di sini kita dapatkan 10.000, tinggal kita coba copy ke bawah sebentar.
copy ke bawah, copy ke bawah. Nah, kita dapatkan upah pokok per jam untuk tiap-tiap karyawan. Jadi pada dan upah pokok per jam adalah 10.000. Nah, yang diminta berikutnya adalah berapakah total upah yang didapatkan oleh pada dan. Ketentuannya adalah bahwa total upah ini didapatkan berdasarkan upah pokok per jam, sedangkan jam lembur dihitung 1,5 kali. Jadi kalau yang normalnya 8 jam, ketika per jamnya 10.000, maka ini akan terhitung sebagai 8 kali 10.000. Dan lemburnya itu 4,9 kali 10.000 kita kalikan dengan 1,5 kalinya. Kenapa? Karena bentuk lembur apresiasi bahwa nilainya lebih besar dari yang jam kerja normal. Berarti kita kalikan antara 8 dikalikan dengan 10.000, lalu kita jumlahkan dengan nilai lemburnya, kita kalikan dengan 10.000, dan juga kita kalikan sebanyak 1,5 kali. Oke, kita dapatkanlah 153.750 rupiah untuk pada dan. Kita copy ke bawah. Nah, dapat untuk tiap-tiap karyawan. Contohnya di sini adalah 5,95, dia tidak ada lembur, sejamnya 7.500, maka dapat 44.625. Seperti itu. Kita jumlahkan dengan yang ada di sini, maka total upah yang terbayarkan adalah sebesar 951.708 rupiah. Jadi di sini kita akan kenalan yaitu dengan satu bentuk fungsi yang baru, yaitu fungsi VLOOKUP. Kenapa dia VLOOKUP? VLOOKUP itu ada dua atau lebih dari dua, yaitu lookup sendiri, VLOOKUP dan HLOOKUP. Untuk yang VLOOKUP ini menandakan bahwa tabel yang digunakan sebagai reference, dia datanya yaitu menurun ke bawah, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, dia ada ke bawah. Nah, satu lagi itu bentuk ada lookup yang lain, yaitu HLOOKUP. Kalau HLOOKUP datanya itu menyamping dari kiri ke kanan, atas secara horizontal. Nah, kita coba masukkan. Kalau di sini saya memiliki data Buhuso, golongannya yang terisi adalah 4. Nah, di sini akan tampil not available. Kenapa? Karena pada tabel yang ada di sini tidak ada golongan 4. Yang ada adalah 1, 2, dan 3. Nah, ini sebagai error code yang bagus karena menandakan bahwa ada ketidaksesuaian. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin itu saja dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bahwa materinya bisa tersampaikan dengan baik. Nanti saya sampaikan video berikutnya atau materi-materi latihan berikutnya yang mendukung terkait dengan penggunaan VLOOKUP, dan juga ada fungsi-fungsi yang lain yang akan bermanfaat atau kita manfaatkan dalam proses perkuliahan di Microsoft Excel. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.